Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Vedi Vlog. Ohayo gozaimasu. Hari ini aku membuat gyoza, kudapan asal Jepang yang populer sekali di Indonesia. Dan aku juga membuat sausnya. Teman-teman, gyoza ini adalah sejenis dimsum yang lembut di dalam, juga crunchy di bagian bawahnya. Gimana sih cara memasaknya? Ada tekniknya tersendiri. Ikutin terus video aku sampai habis ya. Oke, aku mempergunakan 1 dada ayam. Lalu aku menggunakan 1/4 kol, 1 batang daun bawang, lalu juga ada bawang putih, ada jahe, lalu garam, kaldu ayam bubuk, merica, dan untuk kulitnya di sini aku menggunakan kulit pangsit ya teman-teman. Usahakan teman-teman mendapatkan kulit pangsit yang tipis. Kalau tidak punya kulit pangsit yang bulat, teman-teman boleh membentuknya dulu ya. Ini juga aku kulit pangsit yang kotak sebenarnya. Lalu jangan lupa ditutup supaya tidak kering. Langsung aja untuk kolnya. Ini akan kita iris kotak-kotak kecil supaya nanti mudah untuk menjadi isiannya dan mudah untuk membentuk si gyozanya. Jadi potongannya ini tidak mengganggu ketika membentuk gyozanya. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk bawang daunnya juga akan aku potong kecil-kecil. Sebelumnya ini aku belah-belah dulu supaya menghasilkan potongan daun bawang yang kecil-kecil. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ingetin kamu untuk subscribe channel aku Reni Vedi Vlog supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video. Dan jangan lupa ikutin terus video-video aku supaya kamu dapat inspirasi mau masak apa. Oh ya teman-teman, teman-teman juga boleh komen di kolom komen aku. Lalu jangan lupa like dan juga share video aku ya. Nah, untuk teman-teman sendiri biasanya membuat kudapan apa? Teman-teman boleh komen di kolom komentar aku. Nah, seperti ini ya potongan bawang daunnya. Lalu berikutnya aku akan memotong bawang putih. Bawang putih ini bisa teman-teman hancurkan dengan menggunakan garlic pressure, atau bisa dicacah, atau juga bisa diulek ya. Kalau ini aku diiris kotak-kotak kecil aja. Nah, seperti ini. Berikutnya aku akan memotong jahenya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan rasa jahe ada di dalam gyozanya, itu teman-teman boleh skip jahenya ya. Karena kita membuat makanan itu usahakan yang sesuai dengan selera kita dan keluarga juga supaya dimakan ya kan. Gitu. Nah, berikutnya untuk dada ayamnya ini sebenarnya akan aku blender ya teman-teman, atau bisa juga pakai chopper. Tapi sebelumnya ini aku pisahkan si daging ayamnya dengan tulangnya dan juga dengan kulitnya. Lalu aku iris-iris lebih kecil supaya mempermudah proses penghancurannya. Nah, seperti ini kira-kira potongannya. Lalu aku akan blend dengan sedikit air es ya, sedikit aja sampai hasilnya seperti ini. Oke.
Oke, berikutnya kita campur isian-isian gyozanya. Ayam yang sudah kita blender, lalu juga kita masukkan kol, bawang putih, dan juga jahe. Oh ya teman-teman, juga sebenarnya boleh membuat gyoza ini dengan membuat dengan udang ya teman-teman ya, tapi karena ada orang rumah yang memang alergi udang, jadi aku nggak masukkan udang gitu. Lalu aku juga masukkan daun bawang, lalu juga garam, kaldu ayam, dan juga merica. Berikutnya ini ada kecap asin, lalu juga aku beri oyster sauce. Lalu ini ada minyak wijen supaya adonannya ini nanti gurih dan wangi ya teman-teman. Lalu kita aduk merata. Perbandingan antara ayam dengan sayurannya ini 1:1 ya teman-teman ya. Oke, setelah kita aduk rata seperti ini, siap untuk menjadi isian si gyozanya. Oke, kita siapkan kulit pangsitnya, lalu bagian tepinya akan kita olesi dengan air putih ya teman-teman ya, sekelilingnya ya. Ini fungsinya adalah untuk menjadi lem perekat nanti kalau merekatkan si kulit gyozanya. Kemudian kita masukkan adonan ayamnya, kurang lebih setengah sendok makan aja. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak kita nanti susah untuk melipatnya gitu. Oke, untuk bagian atasnya kita rekatkan, lalu bagian sisi kirinya kita lipat menjadi 3. Begitu juga dengan bagian sisi kanannya kita lipat menjadi 3. Karena ini kulit pangsitnya agak tebal, jadi aku agak kesulitan melipatnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya agak kurang rekat, teman-teman boleh tambahkan lagi airnya sedikit. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Mungkin teman-teman bisa membuatnya lebih rapi ya. Oke, lakukan sampai adonan habis. Nah, kurang lebih sebanyak ini ada sekitar 20 pieces teman-teman untuk adonan yang kita buat tadi dari 1 buah dada ayam. Kemudian ini dia teknik penting dari Jepang, gimana sih teknik membuat gyoza yang memang dalamnya itu lembut, matang, bagian atasnya juga seperti di steam gitu ya teman-teman, tapi bagian bawahnya itu crunchy. Nah, kita taruh dulu gyozanya di atas pan anti lengket, lalu kita masukkan air kurang lebih 50 ml air ya teman-teman ya. Nah, bagian atasnya juga boleh ditetesi dengan airnya ya, supaya si kulit gyozanya itu juga kena air biar nggak kering gitu. Lalu ini adalah minyak goreng teman-teman. Kita masukkan minyak goreng juga sedikit aja. Fungsinya adalah ketika airnya mendidih lalu menyusut sampai mengering, nah sisa-sisa minyak itu yang akan menggoreng bagian bawah si gyozanya. Begitu, kita tutup, lalu kita nyalakan apinya. Nah, ini juga cuma sebentar kok masaknya, cuma sekitar 5 menit gitu matang. Oke, setelah 5 menit kita coba buka penutupnya. Kita cek bagian bawahnya apakah sudah kecoklatan dan crispy atau belum, jangan sampai gosong juga ya. Nah, seperti ini kurang lebih kematangan yang diinginkan. Kita matikan apinya teman-teman ya, lalu kita masukkan ke piring. Oke, sekarang kita buat sausnya. Sebenarnya untuk saus gyoza ini
itu adalah campuran kecap asin dan lain-lain, cuman ini kita sesuaikan dengan lidah kita Indonesia. Aku menggunakan 2 sendok saus tomat, 1 sendok saus cabai, dan sedikit air. Lalu kita aduk-aduk aja. Ini kalau untuk aku udah nggak perlu masukkan garam atau gula lagi ya, rasanya udah pas ya teman-teman ya. Nah, lihat kekentalannya seperti ini. Nah, this is it. Gyoza kita sudah jadi. Ini teman-teman, rasanya itu enak. Ayamnya terasa, bawang-bawangnya juga terasa, lalu rasa jahenya juga terasa. Nah, lalu si saus cocolannya ini juga memberi rasa sedikit asam dan sedikit pedas. Nah, ini teman-teman wajib banget recook ya. Oke, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.